Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak D bercerita, mari awali kisah hari ini dengan bersama-sama bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sholawat, hati menjadi tenang dan hidup dipenuhi keberkahan. Jangan lupa dukung terus channel Pak D bercerita dengan cara like, share, dan subscribe. Agar kisah penuh makna seperti ini bisa terus hadir untuk menemani hari-hari kalian. Selamat mendengarkan. Semoga kisah ini membawa hikmah dan inspirasi untuk kita semua. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti perkampungan kecil di Sukabumi. Udara terasa dingin, tapi hati Santi jauh lebih dingin lagi. Gadis muda berumur 22 tahun itu duduk di depan rumah kayu sederhana sambil menatap jalanan yang sepi. Ia memandangi langit dengan pandangan kosong, seolah sedang berbicara dengan hatinya sendiri. Kapan ya, hidup ini bisa berubah, gumamnya lirih. Sudah hampir setahun sejak ia lulus sekolah, tapi belum juga mendapatkan pekerjaan. Setiap kali ada lowongan, pasti sudah ada ratusan pelamar lain yang datang lebih dulu. Ia pernah mencoba bekerja di toko baju di pasar, tapi hanya bertahan seminggu karena tokonya bangkrut. Pernah juga melamar di pabrik sepatu, tapi ditolak karena belum berpengalaman. Hari-harinya diisi dengan membantu ibunya di rumah, mencuci pakaian, menanak nasi, atau sekadar menyiangi sayuran untuk dijual di warung kecil milik mereka. Santi bukan tipe gadis yang suka mengeluh. Tapi belakangan, hatinya mulai gelisah. Ia merasa usianya terus berjalan, sementara hidupnya begitu-begitu saja. Kadang ia melihat teman-temannya sudah bekerja di kota. Ada yang jadi karyawan swalayan, ada yang kerja di salon, bahkan ada yang sudah menikah. Sedangkan dirinya, masih saja di sini, duduk di beranda rumah tanpa kepastian. Suatu sore, ketika Santi sedang menjemur pakaian, datanglah seorang tetangga bernama Burina. Wajahnya ramah dan suaranya lembut. "Santi, kamu masih nyari kerja ya?" tanya Burina sambil tersenyum. Santi mengangguk pelan. "Ada apa, Bu?" Burina lalu bercerita bahwa ada kenalannya yang membuka lowongan kerja di Arab Saudi. "Bukan pembantu, loh. Tapi kerja di toko parfum. Katanya tempatnya bagus, bosnya juga baik. Gajinya lumayan." Santi tertegun. Arab Saudi? Ia tak pernah membayangkan bisa sejauh itu. Dalam pikirannya, negeri itu hanya tempat orang berhaji dan umrah, bukan tempatnya mencari nafkah. Tapi setelah mendengar penjelasan Burina, hatinya mulai goyah. Malam itu, Santi termenung lama di kamar. Ia memandangi wajah ayah dan ibunya yang sudah mulai menua. Mereka tertidur lelap, kelelahan setelah seharian berjualan di warung. Ada rasa iba di hati Santi. Ia ingin membantu, tapi apa daya? Di kampung, kesempatan kerja sangat sedikit. Ia berbisik lirih dalam hati, "Ya Allah, kalau ini jalan terbaik, tunjukkan padaku." Keesokan harinya, Santi memberanikan diri membicarakan hal itu kepada orang tuanya. Ibunya langsung terdiam, tampak cemas. "Nak, kerja ke luar negeri itu tidak gampang. Ibu takut kamu kenapa-kenapa." Tapi ayahnya hanya menatap Santi dalam diam, lalu berkata pelan, "Kalau niatmu baik dan tempatnya jelas, Bapak restui." Kata-kata itu membuat mata Santi berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, ia mulai mengurus berkas dan mengikuti pelatihan singkat. Hatinya campur aduk antara takut, rindu, dan semangat. Saat hari keberangkatan tiba, Santi memeluk ibunya erat-erat di depan bus yang akan membawanya ke bandara. "Doakan aku, Bu, semoga semuanya lancar," ucapnya sambil menahan tangis. Sang ibu tak mampu berkata apa-apa, hanya menepuk bahunya pelan dan berkata lirih, "Hati-hati ya, Nak. Ingat, jangan pernah lupakan siapa dirimu." Bus perlahan melaju meninggalkan terminal. Dari jendela, Santi menatap jalanan kampung yang makin lama makin jauh. Hatinya terasa berat, tapi di sisi lain ada secercah harapan baru. Ia tidak tahu seperti apa kehidupan di negeri orang nanti, tapi ia percaya, setiap langkah yang diambil dengan niat baik pasti akan menemukan jalannya. Dalam hati, ia berjanji akan pulang membawa kebanggaan untuk orang tuanya. Langit Sukabumi tampak mulai cerah. Seolah ikut mengiringi kepergiannya dengan restu dan harapan. Di kursi bus itu, Santi menutup mata dan berbisik pelan, "Bismillah, aku siap memulai hidup baru." Hari-hari menjelang keberangkatan terasa panjang bagi Santi. Setelah mengurus semua berkas, ia masih belum sepenuhnya yakin dengan keputusan yang diambilnya. Setiap malam, pikirannya dipenuhi bayangan tentang negeri asing yang akan ia datangi.
Ia tak tahu seperti apa kehidupan di sana, bagaimana orang-orangnya, atau apakah ia akan diterima dengan baik. Kadang rasa takut itu begitu besar, hingga ia tak bisa tidur. Namun di tengah kegelisahan itu, ada pula rasa semangat yang tumbuh pelan-pelan. Ia sering menatap kalender di dinding, menghitung hari menuju keberangkatannya. Setiap kali melihat wajah kedua orang tuanya, tekadnya semakin kuat. Ia ingin membuat mereka bangga, ingin membalas segala kerja keras dan pengorbanan mereka selama ini. Suatu sore, Santi duduk di dapur bersama ibunya. Mereka sedang menyiapkan makan malam sederhana, sayur bening dan tempe goreng. Suasana hening cukup lama sebelum akhirnya sang ibu bicara pelan. "Santi, kamu yakin mau ke Arab? Ibu takut kalau nanti kamu sendirian di sana, jauh dari siapa-siapa." Santi menatap ibunya dengan lembut. "Aku juga takut, Bu. Tapi kalau aku terus di sini, hidup kita nggak akan berubah. Aku cuma ingin bantu Bapak sama Ibu. Aku nggak mau lihat Ibu terus kerja berat." Ia menunduk, menahan air mata. Sang ibu menghela napas panjang. Ia tahu, anaknya benar-benar sudah tumbuh dewasa. Malam itu, ayahnya pulang dari warung dan langsung ikut duduk bersama mereka. Dengan suara tenang, ia berkata, "Nak, kalau kamu sudah mantap, Bapak restui. Tapi jangan lupa, dimanapun kamu berada, tetap jaga diri dan jaga kehormatan. Jangan lupa berdoa, minta perlindungan dari Allah." Kalimat itu membuat suasana malam terasa hikmat. Santi mengangguk pelan. Ia menatap wajah ayah dan ibunya bergantian. "Terima kasih, Bapak, Ibu. Aku janji, aku akan hati-hati. Aku akan kerja sungguh-sungguh." Ia lalu berdiri, menyalami tangan keduanya dan memeluk mereka erat. Malam itu, tangis mereka pecah tanpa kata. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Subuh-subuh, rumah kecil itu sudah ramai. Tetangga berdatangan untuk mengantar dan mendoakan. Santi mengenakan jilbab abu-abu dan membawa koper besar yang tampak sedikit usang. Di dalamnya, hanya ada beberapa pakaian, obat-obatan, dan bekal dari ibunya, sambal terasi kering serta baju batik kesayangan. "Biar kamu ingat rumah," kata ibunya sambil tersenyum pahit. Bus yang akan mengantar ke Jakarta sudah menunggu di depan balai desa. Angin pagi terasa dingin ketika Santi berpamitan satu persatu. Ia memeluk ayahnya, lalu ibunya, dan terakhir menatap rumahnya untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan hatiku. Aku ingin membahagiakan mereka." Perjalanan menuju bandara terasa panjang. Di setiap kilometer yang dilewati, hatinya seperti terbelah dua antara rindu dan harapan. Saat pesawat akhirnya lepas landas, Santi menatap jendela. Lampu-lampu kota Jakarta perlahan mengecil dan menghilang di balik awan. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa hidupnya benar-benar akan berubah. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Arab Saudi. Udara panas menyambut langkah pertamanya. Santi menggenggam paspornya erat-erat, menatap sekeliling dengan kagum dan sedikit bingung. Ia berbisik pelan, "Inilah tempatnya, tempat aku akan memulai segalanya dari nol." Hati Santi berdebar kencang, tapi di balik itu ada keyakinan baru. Ia percaya, tak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap keputusan besar memang butuh keberanian, dan hari itu, Santi telah melangkah sejauh mungkin dari zona nyamannya demi masa depan yang lebih baik. Di tengah hiruk-pikuk bandara, Santi menutup mata sebentar, mengambil napas panjang, dan berkata dalam hati, "Bismillah, semoga Allah selalu menuntunku." Langit Arab tampak berbeda bagi Santi. Warna birunya lebih terang, dan udara panasnya terasa menembus kulit. Saat mobil yang menjemputnya berhenti di depan sebuah toko besar dengan tulisan berbahasa Arab dan Inggris, Santi tertegun. Di atas pintu toko itu terpasang papan nama bertuliskan Rido Fragrance. Dari luar saja, tempat itu tampak mewah dan terawat, dengan kaca besar yang memantulkan sinar matahari sore. Seorang pria berwajah tenang menyambutnya di depan pintu. "Selamat datang, kamu pasti Santi ya?" katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih tapi berlogat Arab. Pria itu memperkenalkan diri, "Aku Rido, pemilik toko ini." Santi menunduk sopan dan menjawab pelan, "Iya, Tuan, saya Santi." Ia tak menyangka majikannya masih muda. Wajahnya bersih, berwibawa, tapi senyumannya membuat suasana terasa hangat. Hari itu menjadi awal Santi mengenal dunia barunya. Toko itu menjual berbagai jenis parfum dari merek ternama. Aromanya lembut,
memenuhi seluruh ruangan. Santi bertugas di bagian kasir dan juga membantu menata rak parfum. Pekerjaannya tidak berat, tapi membutuhkan ketelitian dan keuletan. Ridho menjelaskan dengan sabar bagaimana cara melayani pelanggan, mencatat stok barang, hingga cara membungkus parfum dengan rapi. Di awal-awal, Santi sering merasa gugup. Bahasa Arabnya belum lancar, dan kadang ia salah menyebut nama produk. Tapi Ridho selalu memaklumi dan membimbingnya dengan lembut. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Kamu akan terbiasa, ucapnya setiap kali Santi tanpa panik. Dari situ, Santi merasa bahwa Ridho bukan tipe majikan yang suka marah. Ia memperlakukan semua karyawannya dengan adil dan ramah. Hari-hari berjalan begitu cepat. Setiap pagi, Santi datang paling awal, membuka toko, menyapu lantai, lalu menyalakan lampu dan pendingin ruangan. Ia selalu berusaha bekerja sebaik mungkin. Bagi Santi, kepercayaan adalah hal yang mahal. Ia tidak ingin mengecewakan orang yang sudah memberi kesempatan padanya. Teman-teman kerja di toko juga menyambutnya dengan baik. Ada Fatimah, gadis Mesir yang pandai berbicara bahasa Indonesia karena pernah bekerja di Jakarta, dan ada juga Rania, wanita Filipina yang ceria dan sering membantu menerjemahkan jika Santi kebingungan. Mereka bertiga sering makan siang bersama di ruang belakang toko sambil bercerita tentang keluarga masing-masing. Suatu hari, Ridho datang lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan pintu sambil memperhatikan Santi yang sedang menata rak parfum. Mata pria itu memperlihatkan kekaguman, bukan karena kecantikan Santi semata, tapi karena kesungguhannya. Ia tidak tahu kenapa, tapi sejak gadis itu datang, suasana toko terasa lebih hidup. Ia tidak lagi hanya memikirkan angka dan penjualan, tapi juga merasakan semangat baru yang tumbuh tanpa disadari. Sementara Santi, setiap kali berbicara dengan Ridho, hatinya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa nyaman. Namun ia cepat-cepat mengusir perasaan itu, takut dianggap tidak tahu diri. Ia datang ke sini untuk bekerja, bukan mencari cinta. Dalam hati, ia selalu berdoa, "Ya Allah, jaga niatku. Aku ingin fokus bekerja." Malam hari, setelah toko tutup, Santi sering berjalan kaki pulang ke asrama kecil tempat ia tinggal bersama dua rekannya. Di sepanjang jalan, aroma parfum yang menempel di bajunya masih terasa samar. Ia tersenyum kecil, merasa bangga pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia bekerja di tempat yang membuatnya bahagia. Tidak ada bentakan, tidak ada tekanan berlebihan. Hanya kerja keras, kepercayaan, dan suasana yang penuh hormat. Di dalam kamar, sebelum tidur, ia memandang foto kedua orang tuanya yang ia letakkan di meja kecil. "Bapak, Ibu. Santi baik-baik saja di sini. Tempatnya bagus, orang-orangnya baik," bisiknya lembut. Ia menutup mata dengan hati penuh syukur. Dalam kesunyian malam, ia sadar satu hal, keputusan untuk berangkat ke negeri ini mungkin adalah langkah terbaik yang pernah ia ambil. Dan di tempat yang jauh dari kampung halamannya itu, tanpa ia sadari, roda takdir mulai berputar pelan. Sebuah kisah baru akan segera dimulai, kisah yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu begitu cepat di toko parfum itu. Santi semakin terbiasa dengan pekerjaannya. Ia hafal setiap nama parfum, tahu aroma mana yang disukai pelanggan, dan paham bagaimana menata rak agar tampak rapi dan menarik. Setiap kali pelanggan datang, senyumnya selalu tulus, membuat siapapun merasa nyaman dilayani olehnya. Tak jarang pelanggan tetap datang kembali hanya karena keramahan Santi. Ridho, sang pemilik toko, memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia melihat bagaimana gadis asal Indonesia itu bekerja tanpa mengenal lelah. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah terlambat, dan selalu memperlakukan rekan kerjanya dengan sopan. Dalam hatinya, Ridho kagum. Ia sudah lama memiliki banyak karyawan, tapi belum pernah melihat yang sejujur dan serajin Santi. Suatu sore, toko mulai sepi setelah ramai sejak pagi. Santi duduk sebentar di kursi kasir sambil mengurut lengan yang pegal. Ridho yang kebetulan lewat memperhatikannya. "Kamu capek ya?" tanyanya pelan. Santi buru-buru berdiri dan tersenyum. "Ah, tidak, Tuan. Hanya istirahat sebentar." Ridho tersenyum kecil. "Kalau lelah, istirahatlah dulu. Jangan memaksakan diri. Aku tidak mau karyawanku sakit." Ucapan itu terdengar sederhana, tapi cukup membuat hati Santi hangat. Ia tidak menyangka, di negeri yang asing ini, ada seseorang yang begitu peduli. Sejak hari itu,
perhatian kecil dari Ridho mulai terasa lebih sering. Kadang ia mengingatkan Santi untuk makan siang tepat waktu, kadang menawari air mineral saat Santi sibuk melayani pelanggan. Santi tahu Ridho tidak bermaksud apa-apa, tapi entah mengapa, setiap kali pria itu berbicara, dadanya berdebar. Ia mencoba menepis perasaan itu, menenangkan diri bahwa ini hanya rasa kagum biasa pada atasan yang baik hati. Di sisi lain, Ridho mulai menyadari sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Setiap kali melihat Santi tersenyum, hatinya terasa tenang. Gadis itu memiliki sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar cantik, tapi ada ketulusan di matanya yang membuat Ridho merasa damai. Ia sering berpura-pura sibuk di depan komputer hanya untuk melihat gadis itu membereskan rak parfum. Kadang ia tersenyum sendiri tanpa sadar. Teman-teman kerja Santi mulai memperhatikan perubahan itu. "Santi, bos kamu itu kayaknya perhatian banget deh sama kamu," bisik Rania sambil menahan tawa. Santi langsung tersipu. "Ah, kamu ini, jangan ngomong sembarangan." Tapi dalam hatinya, ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Ia tidak ingin berharap terlalu jauh, tapi juga tidak bisa menolak rasa hangat yang tumbuh perlahan. Suatu malam, toko hampir tutup. Hanya tinggal Santi yang membereskan kasir, sementara Ridho masih duduk di meja belakang memeriksa laporan. Lampu toko sudah mulai diredupkan. Di luar, langit tampak berwarna jingga keemasan. Ridho berdiri dan berjalan mendekat, menyerahkan selembar kertas laporan sambil berkata pelan, "Kamu hebat, Santi. Sejak kamu datang, penjualan kita meningkat. Aku berterima kasih." Santi menunduk malu. "Saya hanya melakukan tugas saya, Tuan." Ridho menggeleng. "Tidak, kamu melakukan lebih dari sekadar tugas. Kamu membawa semangat baru di sini." Santi tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata itu terlalu lembut untuk seorang atasan. Ia hanya tersenyum kecil dan menatap lantai. Setelah Ridho pergi ke ruang belakang, Santi menatap cermin kaca toko dan menghela napas panjang. Ia bertanya dalam hati, apa mungkin seseorang seperti dia bisa menyukai gadis biasa seperti aku? Malam itu, di perjalanan pulang menuju asrama, Santi berjalan pelan di bawah lampu jalan. Angin gurun bertiup hangat, membawa aroma parfum dari bajunya. Ia menatap langit yang penuh bintang dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika ini hanya kagum, hilangkanlah. Tapi kalau ini perasaan yang benar, bimbing aku agar tidak salah jalan." Sejak malam itu, tanpa mereka sadari, hubungan antara Santi dan Ridho mulai berubah. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tapi perhatian yang tulus itu perlahan menumbuhkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa kagum. Sebuah benih cinta yang diam-diam tumbuh di antara kesibukan mereka di toko parfum itu. Sore itu toko parfum sudah hampir tutup. Jam menunjukkan pukul 9 malam, dan sebagian besar karyawan sudah bersiap pulang. Hanya tinggal Santi yang masih memeriksa laporan kasir, serta Ridho yang duduk di meja belakang menutup buku catatan hariannya. Di luar, lampu jalan mulai menyala satu persatu, dan udara hangat berganti dengan sejuknya angin malam. Santi menutup mesin kasir perlahan. Hari ini cukup ramai, banyak pelanggan membeli parfum baru yang baru saja datang dari Prancis. Ia menghela napas lega, tapi dalam hatinya ada rasa aneh. Entah kenapa, sejak tadi Ridho tampak gelisah. Biasanya ia pulang lebih dulu, tapi malam ini ia masih di sana, memandangi layar komputer tanpa benar-benar fokus. Ketika Santi hendak mengambil tasnya, Ridho tiba-tiba memanggil, "Santi, tunggu sebentar." Suaranya lembut tapi tegas. Santi berhenti dan menoleh. "Iya, Tuan?" tanyanya sopan. Ridho berjalan mendekat perlahan, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. Suasana hening. Hanya terdengar bunyi jam dinding dan dengungan pendingin ruangan yang mulai redup. "Santi," Ridho menarik napas panjang. "Aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi aku harus jujur. Selama ini aku sering memperhatikanmu. Bukan karena kamu pekerjaanku, tapi karena kamu seseorang yang membuatku merasa tenang." Santi terpaku. Wajahnya memanas, jantungnya berdetak kencang. Ia tak pernah membayangkan ucapan seperti itu akan keluar dari mulut majikannya. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah. Ridho melanjutkan dengan suara bergetar, "Aku tidak ingin kamu salah paham. Aku bukan sedang bermain-main. Aku benar-benar menyukaimu, dan aku berniat serius." Suasana toko yang tadinya biasa, kini terasa berbeda. Lampu-lampu yang setengah redup membuat segalanya terasa tenang dan sakral.
Santi menggigit bibirnya pelan, menatap lantai tanpa berani menatap Ridho. "Tuan," ucapnya pelan, "saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi." Ridho menatapnya dengan lembut. "Aku tahu, ini mendadak. Tapi aku sudah lama memikirkannya. Aku ingin menikahimu, Santi. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku." Kata-kata itu membuat udara di ruangan seolah berhenti sejenak. Santi menatap Ridho dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu perasaan itu juga tumbuh dalam dirinya, tapi ia tidak mau tergesa-gesa. Ia menunduk dan menjawab dengan suara bergetar, Aku butuh waktu, Tuan. Aku tidak ingin menjawab sekarang. Aku takut keputusan ini hanya karena rasa kagum sesaat." Ridho mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku hanya ingin kamu tahu, perasaan ini sungguh-sungguh." Santi menelan ludah, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Tuan. Saya akan memikirkannya. Tapi izinkan saya tetap bekerja seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah." Ridho menatapnya penuh hormat. "Tentu. Aku janji tidak akan membuatmu merasa canggung." Malam itu, Santi berjalan pulang dengan langkah pelan. Jalanan sepi, lampu kota berkilau di kejauhan. Angin malam menyapu wajahnya yang masih hangat oleh perasaan campur aduk, antara bahagia, ragu, dan takut. Ia memandangi langit dan berbisik lirih, "Ya Allah, kalau ini cinta yang benar, tolong kuatkan hatiku. Tapi kalau ini hanya ujian, lindungilah aku dari kecewa." Sesampainya di kamar, Santi duduk di tepi ranjang. Ia masih bisa merasakan getaran dalam dadanya. Ia menatap bayangan dirinya di cermin dan tersenyum kecil. "Aku tidak pernah menyangka, hidup di negeri orang akan membawaku pada kisah seperti ini," katanya pelan. Malam itu, Santi menutup matanya dengan hati yang tak tenang, tapi juga penuh harapan. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Entah ke arah mana, ia tak bisa menebak. Tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara dirinya dan Ridho. Sesuatu yang mungkin bukan sekadar rasa kagum, melainkan awal dari cinta yang tulus dan diridhoi olehnya. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda bagi Santi. Tidak ada lagi pembicaraan soal perasaan antara dirinya dan Ridho, tapi suasana di toko parfum seakan membawa hawa yang baru. Mereka bekerja seperti biasa, tetap profesional, tetap menjaga jarak, namun dalam diam keduanya tahu, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Santi tetap datang lebih awal setiap pagi, membuka toko, menata parfum, dan mencatat stok barang. Ridho pun tetap sibuk dengan urusan bisnisnya, keluar masuk kantor cabang dan mengurus pelanggan besar. Namun di setiap momen kecil, seperti ketika mata mereka bertemu saat berbicara tentang laporan, atau ketika Ridho tanpa sadar menatap Santi dari kejauhan, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Rasa yang hangat dan menenangkan. Bulan demi bulan berlalu. Musim berganti, dan Santi mulai merasa kehidupannya diarah bukan lagi sekadar perjuangan untuk mencari nafkah, tapi juga perjalanan untuk mengenal arti ketulusan. Ridho tidak pernah mendesaknya untuk memberi jawaban. Ia memberi ruang, memberi waktu, dan tetap memperlakukan Santi sama seperti dulu. Hal itu membuat hati gadis itu semakin tenang. Ia melihat kesungguhan yang nyata, bukan sekadar kata-kata manis. Suatu sore, ketika toko sudah sepi, Santi duduk di ruang belakang sambil menulis catatan keuangan. Fatimah menghampiri sambil tersenyum. "Santi, kamu tahu nggak, sejak kamu datang, bos kita itu kelihatan lebih bahagia." Santi tersenyum malu. "Ah, kamu ini bisa aja. Aku cuma karyawan biasa." Tapi Fatimah menggeleng. "Tidak, aku lihat caranya menatapmu itu beda. Kamu membawa kedamaian buat dia." Santi tidak membalas. Ia hanya menunduk, menatap kertas di tangannya. Dalam hatinya, ia tahu kata-kata Fatimah mungkin benar. Tapi ia tidak ingin larut dalam perasaan. Ia hanya ingin memastikan bahwa apa yang ia rasakan bukan cinta sesaat yang lahir karena kedekatan. Setiap malam sebelum tidur, ia berdoa pelan, "Ya Allah, kalau dia memang jodohku, tolong kuatkan hatiku. Tapi kalau bukan, tolong jauhkan kami dengan cara yang baik." Di sisi lain, Ridho pun merasakan hal yang sama. Ia tak lagi memandang Santi sekadar karyawan. Ia merasa hidupnya lebih tenang sejak gadis itu datang. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti caranya tersenyum saat melayani pelanggan,
atau cara lembutnya berbicara dengan rekan kerja. Di dalam hati, Ridho yakin, perasaan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Malam itu, Ridho menatap toko yang sudah tutup. Lampu-lampu di dalam ruangan redup, tapi aromanya masih harum. Ia berdiri di depan rak parfum dan tersenyum. Kalau memang dia yang Allah kirimkan untukku, gumamnya pelan, aku akan sabar menunggu. Sementara itu, di asrama kecilnya, Santi sedang menulis surat untuk orang tuanya. Ia menceritakan bahwa pekerjaannya baik, majikannya baik hati, dan semua berjalan lancar. Namun di akhir surat itu, ia menulis kalimat yang membuat tangannya bergetar. Ibu, Bapak, mungkin Santi sedang jatuh cinta, tapi Santi masih takut. Doakan Santi agar tidak salah memilih. Setelah menulis itu, air matanya menetes perlahan, lalu ia tersenyum kecil. Hari demi hari, keduanya semakin yakin bahwa perasaan itu bukanlah kebetulan. Tidak ada janji yang diucapkan, tidak ada genggaman tangan, tapi perhatian yang tulus sudah cukup untuk meyakinkan hati masing-masing. Cinta mereka tumbuh dalam diam, bukan karena rayuan, tapi karena kejujuran. Di penghujung bulan ke-6, Ridho memutuskan bahwa sudah saatnya ia berbicara lagi. Tapi kali ini bukan sekadar pengakuan, melainkan sebuah niat besar. Ia ingin mengikat hubungan itu dengan cara yang terhormat, di hadapan semua orang. Ia tahu, cinta sejati bukan tentang memiliki dengan cepat, tapi menunggu dengan sabar sampai waktunya benar-benar tiba. Dan bagi Santi, waktu yang ia minta kini sudah menjawab segalanya. Rasa ragu perlahan sirna, digantikan keyakinan yang lembut. Ia mulai memahami bahwa cinta yang tumbuh perlahan seringkali justru yang paling kuat. Karena cinta yang sabar akan selalu berakhir dengan keindahan yang diridhoi olehnya. Hari itu toko parfum tampak lebih ramai dari biasanya. Sejak pagi, pelanggan datang silih berganti, membuat suasana toko begitu hidup. Santi sibuk di kasir, melayani pembeli yang terus berdatangan, sementara Ridho terlihat bolak-balik ke ruang belakang, memastikan semua berjalan lancar. Namun di balik senyum tenangnya, ada sesuatu yang berbeda dari Ridho hari itu. Tatapannya lebih dalam, wajahnya tampak sedikit tegang, dan tangannya sesekali mengepal pelan di balik meja. Sore menjelang malam, suasana toko mulai mereda. Beberapa karyawan mulai berbenah, menata ulang rak parfum yang kosong. Santi sedang sibuk menghitung hasil penjualan hari itu ketika tiba-tiba Ridho memanggil semua karyawan untuk berkumpul di depan toko. Teman-teman, sebelum kita tutup, aku ingin menyampaikan sesuatu, katanya dengan suara tegas tapi tenang. Semua orang terdiam, menatap ke arahnya dengan penasaran. Ridho berdiri di tengah ruangan, tepat di depan etalase kaca yang memantulkan cahaya lampu lembut. Ia menatap satu persatu karyawannya, lalu akhirnya berhenti pada wajah Santi yang berdiri di antara mereka. Santi menatapnya bingung, belum tahu apa yang sedang terjadi. Ridho menarik napas panjang, lalu mengambil mikrofon kecil yang biasa digunakan untuk mengumumkan promosi toko. Suaranya bergetar, namun matanya tampak yakin. 6 bulan yang lalu, aku bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupku, katanya pelan tapi jelas. Dia datang ke tempat ini sebagai karyawan, tapi kehadirannya membawa cahaya dan ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Semua orang mulai saling berbisik pelan, sebagian menatap ke arah Santi yang kini mulai menunduk, pipinya memerah. Ridho melanjutkan, hari ini, di tempat yang menjadi saksi perjuangan kita bersama, aku ingin mengatakan sesuatu dari hatiku. Ia berjalan perlahan mendekat ke arah Santi, lalu berhenti tepat di hadapannya. Santi terpaku, napasnya terasa berat. Ruangan itu hening, seolah waktu berhenti. Ridho tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara yang penuh keyakinan, Santi, aku mencintaimu. Aku tidak ingin menunda lagi. Aku ingin melamarmu, di hadapan semua orang yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar kita di sini. Suara Ridho bergetar, tapi ucapannya begitu tulus. Semua karyawan terkejut, beberapa langsung menutup mulut menahan haru. Santi memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka lamaran itu akan datang secepat ini, dan di tempat yang begitu berarti baginya. Ridho kemudian berlutut perlahan sambil mengeluarkan sebuah cincin kecil dari sakunya. Aku tahu kamu gadis yang sederhana, tapi justru kesederhanaanmu yang membuatku yakin. Aku ingin membangun hidup bersamamu, bukan karena kasihan, tapi karena aku sungguh mencintaimu. Maukah kamu menjadi istriku? Air mata Santi jatuh begitu saja. Ia menutup mulut dengan tangan, terharu hingga tak bisa berkata-kata. Semua orang menatapnya dengan penuh harapan.
Suasana toko itu kini dipenuhi kehangatan dan keindahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Santi menunduk pelan, lalu berkata lirih tapi jelas, "Aku terima, Tuan Ridho." Suaranya membuat seluruh toko bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorak bahagia. Fatimah dan Rania langsung memeluk Santi sambil menangis haru, sementara Ridho berdiri, tersenyum lebar, lalu memakaikan cincin itu di jari manis Santi. Beberapa pelanggan yang kebetulan masih di toko pun ikut menyaksikan momen itu. Ada yang merekam, ada yang bertepuk tangan sambil tersenyum bahagia. Semua tampak terharu melihat kisah cinta yang tumbuh dari ketulusan, bukan dari kemewahan. Ridho menatap Santi dengan mata yang berkaca, lalu berbisik lembut, "Terima kasih sudah membuat hidupku lebih berarti." Santi menjawab dengan senyum yang tulus, "Aku juga berterima kasih karena Tuan telah melihatku bukan dari penampilan, tapi dari hati." Malam itu, toko Ridho Fragrance bukan hanya menjadi tempat kerja, tapi juga saksi lahirnya cinta yang suci dan diridhoi. Di antara aroma parfum yang lembut dan cahaya lampu yang hangat, dua hati akhirnya bersatu dalam janji yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Setelah melalui berbagai persiapan yang melelahkan namun penuh kebahagiaan, Ridho dan Santi resmi mengikat janji suci. Pagi itu, matahari bersinar hangat di atas kota Riyadh. Udara terasa berbeda, seolah ikut menyambut kebahagiaan mereka. Gedung tempat acara berlangsung dipenuhi tamu undangan, mulai dari rekan bisnis Ridho hingga para karyawan toko yang sudah menganggap Santi sebagai keluarga sendiri. Santi mengenakan gaun putih sederhana dengan kerudung lembut yang menutupi wajahnya. Di balik kain tipis itu, senyumnya tampak bergetar antara haru dan bahagia. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai di titik ini, menikah di negeri yang dulu begitu asing baginya, dengan pria yang dulu hanya ia panggil Tuan. Kini, pria itu akan menjadi suaminya. Ridho berdiri gagah di depan, mengenakan jas hitam elegan dengan sorot mata tenang. Namun di balik ketenangannya, dadanya berdebar hebat. Ketika Santi berjalan perlahan menuju panggung, mata Ridho berkaca-kaca. Ia merasa seperti sedang melihat takdirnya sendiri datang menghampiri. Semua tamu yang hadir terdiam sejenak, hanyut dalam suasana sakral yang penuh keindahan. Ijab kabul pun berlangsung dengan lancar. Suara Ridho yang tegas membuat banyak orang menunduk terharu. Saat kata "sah" diucapkan, tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Santi menitikkan air mata bahagia, sementara Ridho menggenggam tangannya dengan lembut. "Mulai hari ini, aku janji akan menjagamu," ucapnya pelan. Santi tersenyum, menatapnya dengan mata berkaca. "Dan aku janji akan menjadi istri yang selalu mendampingimu dalam suka dan duka." Acara resepsi pun berjalan meriah. Musik lembut mengalun, aroma bunga melati memenuhi ruangan, dan semua tamu tampak menikmati hidangan yang disajikan. Banyak yang datang menghampiri Santi, memberi ucapan selamat dan memuji ketulusannya. "Kamu pantas mendapat kebahagiaan ini," kata Rania sambil memeluknya erat. Santi tersenyum lembut. "Semua ini karena Allah yang memberi jalan," jawabnya tulus. Beberapa hari setelah pesta usai, kehidupan baru pun dimulai. Santi kini tinggal bersama Ridho di rumah yang tidak jauh dari toko parfum. Namun, yang mengejutkan banyak orang, Santi tidak berhenti bekerja. Ia tetap datang ke toko setiap pagi, membantu mengatur barang, melayani pelanggan, bahkan masih menata rak seperti dulu. Banyak karyawan merasa kagum. "Padahal kamu sudah jadi istri bos, Santi," kata Fatimah suatu kali. Santi hanya tertawa kecil. "Aku tetap Santi yang dulu. Kerja itu bukan beban, tapi kebanggaan." Ridho pun selalu tersenyum melihat sikap istrinya itu. Ia tahu, cinta yang tumbuh di antara mereka bukanlah cinta yang mencari kenyamanan, tapi cinta yang tumbuh dari kerja keras dan ketulusan. Sore-sore setelah toko tutup, mereka sering duduk berdua di balik kaca besar toko, memandangi cahaya kota yang mulai berpendar. Kadang mereka tidak bicara apa-apa, hanya diam dalam keheningan yang damai. Namun dalam diam itu, ada rasa syukur yang begitu besar. Suatu malam, Santi menatap Ridho dan berkata pelan, "Aku sering berpikir, andai waktu itu aku menolak tawaran kerja ke Arab, mungkin kita tidak akan pernah bertemu." Ridho tersenyum, menggenggam tangannya lembut. "Setiap langkahmu sudah ditulis oleh Allah. Semua yang terjadi pasti karena rencana terbaik darinya." Santi mengangguk pelan, air matanya menetes. "Aku percaya itu. Aku bersyukur, Allah mempertemukanku dengan seseorang yang bukan hanya mencintaiku, tapi juga menghormatiku." Ridho memandangnya penuh cinta. "Dan aku bersyukur, Allah mengirimkan perempuan yang membuatku belajar arti sabar dan ketulusan."
Malam itu, mereka berdua tersenyum di bawah sinar lampu temaram. Di luar, langit riad bertabur bintang, seolah ikut menjadi saksi cinta dua insan yang bersatu bukan karena harta atau rupa, tapi karena keyakinan dan kasih yang tumbuh perlahan, penuh keikhlasan. Kisah mereka menjadi cerita yang sering dibicarakan orang-orang di sekitar. Tentang gadis sederhana asal Sukabumi yang berani bermimpi, dan tentang pria muda yang menemukan cinta sejatinya bukan di tempat mewah, tapi di antara aroma parfum dan kerja keras. Dan sejak hari itu, toko Rido Fragrance bukan hanya dikenal karena wanginya yang khas, tapi juga karena kisah cinta tulus yang hidup di dalamnya.